pada saat ini kita sudah berada di tahun baru 2025 Masehi, yang tentu patut kita syukuri bahwa kita masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menambahkan amal kebaikan kita, untuk menambahkan nilai-nilai ibadah kita, untuk menambahkan kebaikan-kebaikan kita di tahun ini. Sekaligus kita introspeksi diri kita bahwa setahun yang lalu menjadi pelajaran yang baik agar kita tahun ini lebih baik lagi, lebih bernilai lagi, dan lebih beramal soleh lagi dibandingkan tahun yang lalu, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila engkau bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Tetapi bila engkau kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, pertama kali di tahun ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah berikan kesehatan dan usia yang panjang. Oleh karena itu, tema yang saya angkat adalah bagaimana agar kita sekarang ini menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang pertama adalah orang yang bertakwa. Dalam artian bertakwa meninggalkan segala larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Sehingga Al-Imam Qushairi memberikan pengertian tentang takwa, mengambil arti dari huruf takwa itu sendiri, yaitu huruf ta, yang berarti adalah tawadu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah qaf, yang berarti adalah qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa bahagia dan rasa syukur. Dan wawunya adalah wara, meninggalkan perkara-perkara yang halal, mengambil yang halal demi mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dan ya-nya adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan kita yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 76 berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka di tahun ini kita berusaha agar diri kita pribadi bermanfaat bagi orang lain, tentu dengan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat bermanfaat bagi orang lain. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik atau beramal soleh. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, golongan yang ketiga yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bertaubat
dan senantiasa mensucikan dirinya. Orang-orang yang bertaubat dalam arti meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jika kita masih diberikan usia oleh Allah, berarti jika ada dosa yang kita laksanakan di tahun yang lalu, maka tahun ini kesempatan kita untuk bertaubat, mawas diri dan introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka jadikanlah tahun yang baru ini untuk bertekad dalam hati kita menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa bila kita pernah melakukan di tahun yang lalu. Golongan yang keempat yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah banyak mengajarkan kepada kita, baik dalam pelajaran tentang sholat, tentang ibadah, tentang puasa, tentang bersedekah dan beraneka ragam kebaikan yang Allah ajarkan. Maka garis besarnya adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, golongan yang kelima yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dalam arti pasrah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelumnya didahului dengan usaha, didahului dengan berusaha, kemudian berdoa, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya adalah seorang pedagang, gelar dulu dagangannya, berdoa kepada Allah, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, apakah diberikan yang banyak ataukah diberikan yang sedikit, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surah Ali Imran ayat 159 berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal kepadanya dalam arti menyerahkan segala sesuatu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sehingga golongan yang terakhir di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Maka jadikanlah kita golongan orang-orang yang berbuat adil. Apalagi apabila kita mempunyai kesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang yang menentukan keadilan, maka berbuat adillah kepada sesama manusia sesuai dengan keadilan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saudara-saudara menjadi seorang hakim umpamanya, maka tentukanlah dengan keadilan. Bahkan bila kita menjadi kepala keluarga pun, kita harus menentukan segala sesuatu dengan keadilan. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in hakamta fahkum bainakum bil qisti, innallaha yuhibbul muqsitin." Dan jika kamu memutuskan perkara kepada mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita di tahun yang baru ini 2025 Masehi, yang berarti usia kita telah berkurang 1 tahun, meskipun secara angka bertambah 1, tetapi secara hakikat adalah
dikurangi 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kita menjadi salah satu hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.